Suling Emas, Jilid 14 bagian 4. Kedua orang Wesio Hui Tupang itu pun marah melihat Hui Tu mereka tidak berhasil merobohkan Kong Lo Sengjin, hanya merusak sepasang tongkatnya. Akan tetapi mengingat bahwa kakek lumpuh itu kehilangan senjatanya, mereka menjadi besar hati dan segera menerjang maju, menyerang Kong Lo Sengjin dan tentu saja Bu Song yang tidak terluput pula dari serangan-serangan. Dapat dibayangkan betapa kecut hati Bu Song. Ia merasa angin menyambar-nyambar dari depan dengan dahsyatnya. Akan tetapi Kong Lo Sengjin juga sudah bergerak. Kedua tangannya menyambar-nyambar ke depan dan bukan main hebat dan dahsyatnya angin pukulan yang keluar dari tangan dan lengan bajunya. Begitu kakek lumpuh ini memutar kedua tangannya, lawan-lawannya terdesak mundur dan mengeluarkan seruan kaget. Hahaha, kalian hendak lari kemana? Kong Lo Sengjin berseru. Tubuhnya sampai hampir tergantung dari leher Bu Song saking besarnya nafsu menjatuhkan kedua lawannya yang selalu melompat menjauhkan diri. Beberapa kali kakek itu menepuk kepala Bu Song sambil menghardik, "Hayo cepat kejar mereka, tolol." Akan tetapi Bu Song yang tidak mempunyai nafsu untuk berkelahi, hanya bergerak seenaknya saja, hanya menurutkan dorongan yang memaksa tubuhnya mendoyong ke depan atau ke kanan kiri dan melakukan langkah kalau terpaksa saja. Ternyata bahwa kedua orang Wesio itu hanya istimewa dalam penggunaan Hui itu saja. Dalam pertandingan tangan kosong, mereka bukanlah lawan Kong Lo Sengjin yang memiliki sinkang jauh lebih kuat daripada mereka. Semua serangan mereka, baik yang ditujukan kepada tubuh kakek itu maupun yang mereka arahkan kepada Bu Song membalik oleh dahsyatnya angin gerakan kedua lengan kakek lumpuh. Mereka menyadari hal ini, maka setelah melawan dengan susah payah selama puluhan jurus, keduanya lalu melompat dan melarikan diri. Tolol, kejar mereka. Kong Lo Sengjin menjambak-jambak rambut Bu Song. Akan tetapi Bu Song tidak mau, bahkan berdiri tegak. Saya tidak bisa lari secepat mereka, pula apa gunanya saya mengejar mereka, Lo Qianwei? Hayo kejar mereka, kalau tidak kuhancurkan kepalamu. Kong Lo Sengjin membentak lagi. Akan tetapi Bu Song tidak menjawab, melainkan memandang ke kiri dan berseru, celaka, kakek itu menggantung diri. Amat cepat gerakan Kong Lo Sengjin. Tubuhnya sudah mencelat dari atas pundak Bu Song dan dalam keadaan melayang ini sekali sambar ia sudah memutuskan tali gantungan dan melempar tubuh Ciu Guanliong ke atas tanah, sedangkan dia sendiri pun sudah bersila di dekatnya. Tua bangka sialan, Kong Lo Sengjin mengomel. Akan tetapi ia tidak pedulikan kakek sastrawan yang sudah megap-megap itu, melainkan cepat ia memeriksa semua pakaian Ciu Guanliong dan mengeluarkan isi sakunya. Akan tetapi benda yang dicari-cari, kitab itu, tidak ada. Kong Lo Sengjin menjadi marah, ia mencengkeram kedua pundak kakek yang sudah sekarat itu, mengguncang-guncang dan mengangkat tubuhnya sambil berseru, "Di mana kitab itu? Hayo katakan, di mana kitab itu?" Suaranya amat menakutkan dan penuh ancaman. "Lo Qianwei, jangan siksa dia. Lihat dia sudah payah. Tidak peduli. Hei, Ciu Guanliong, hayo bilang, di mana kitab itu kau sembunyikan? Demi iblis, kalau tidak mengaku, kusiksa kau biar mati perlahan-lahan." Lo Qianwei, Bu Song sudah hampir saja mengaku dan menyerahkan kitab itu karena ia tidak tahan menyaksikan kakek yang lemah itu tersiksa. Akan tetapi pada saat itu si sastrawan tua sudah membuka mata dan berkata lemah, "Kitab itu kuberikan kepada Kim Mo Taisu." Setelah berkata demikian, kakek itu menjadi lemas dan ketika Kong Lo Sengjin melepaskannya, ia telah tewas. Bu Song menundukkan mukanya dan menarik napas panjang. "Biarkan aku mengubur jenazahnya," katanya perlahan, lalu ia memungut sebatang golok besar dari pinggang mayat seorang di antara 7 penunggang kuda tadi. "Dan mayat mereka juga," tambahnya. Bocah kurang pekerjaan engkau ini. Mana gurumu? Dan mengapa engkau berada di sini?" "Saya diutus oleh Suhu untuk menempuh ujian di kota raja, Lo Qianwei. Adapun Suhu sendiri sudah meninggalkan gunung untuk membalas dendam kematian Subo." Kong Lo Sengjin termenung sejenak. "Kau buatkan sepasang tongkat untukku. Hayo lekas, aku harus segera pergi dari sini." Bagi Bu Song, lebih lekas kakek itu pergi lebih baik. Maka tanpa membantah ia lalu naik ke atas pohon, memilih 2 batang cabang pohon dan menebangnya dengan golok. Setelah membuangi ranting dan daunnya, ia menyerahkan sepasang tongkat itu kepada Kong Lo Sengjin. Kakek ini menerima sepasang tongkat dan sekali menggerakkan tubuhnya, ia sudah berdiri di atas kedua tongkat itu. "Kau dengar baik-baik, menurut kakek sastrawan ini, kitabnya diserahkan kepada suhumu. Hal ini berarti suhumu akan dimusuhi dan dicari orang seluruh Kang O. Maka kau harus tutup mulut,
jangan bicarakan hal itu kepada siapapun juga. Awas kalau kau membongkar rahasia ini, aku akan datang dan menghancurkan kepalamu, mengerti? Mengerti, Lo Qianwei. Kong Lo Sengjin tersenyum dan mengangguk-angguk, kemudian ia melesat pergi dengan kecepatan yang membuat Bu Song kagum dan bengong. Tapi ia lalu tak memperhatikan lagi kakek itu dan segera mulai dengan tugasnya mengubur mayat Ciu Guanliong dan mayat ketujuh orang penunggang kuda tadi. Matahari telah terbenam ke langit barat ketika ia menyelesaikan tugasnya, kemudian sambil menggendong bungkusan pakaiannya, ia melanjutkan perjalanannya, melangkahkan kaki menuju ke tembok kota raja. Untung pintu gerbang belum tertutup dan tergesa-gesa ia memasuki kota raja yang amat asing baginya. Kagum ia melihat gedung-gedung besar akan tetapi juga hatinya kecut ketika ia menyaksikan para pengawal dan orang-orang berpakaian seperti 7 orang penunggang kuda yang mayatnya ia kubur tadi menjaga di tiap pintu gerbang gedung-gedung besar itu. Dengan bertanya-tanya, mudah saja ia mencari rumah penginapan Liok An yang berada di ujung kiri jalan raya, dekat pintu gerbang kota raja sebelah barat. Rumah penginapan Liok An ini tidak besar, dan huruf Liok An yang terpancang di atas papan depan rumah itu sudah tua. Karena hari sudah menjelang gelap, Bu Song merasa tidak sopan mencari tempat sahabat atau kenalan gurunya, maka ia lalu memasuki rumah penginapan itu dan minta kamar kepada seorang pelayan tua yang menyambutnya. Losmen ini kecil dan miskin, maka tidak banyak tamunya. Dengan mudah Bu Song mendapatkan sebuah kamar. Kemudian kepada pelayan tua ia bertanya tentang seorang pengurus rumah gadai bernama Ciu Tang yang katanya tinggal di sebelah kiri losmen itu. Ciu Tang? Memang ada, dan sore hari begini rumah gadai sudah tutup. Rumahnya di sebelah belakang losmen ini. Apakah Kong Chu hendak menemuinya? Benar, Lopek. Akan tetapi besok pagi-pagi saja. Saya harap kau suka mengantar saya ke sana. Pelayan itu senang dengan sikap dan kata-kata pemuda yang sopan ini, maka ia segera menyatakan kesanggupannya. Dan pada keesokan harinya, pagi-pagi ia sudah diantar pelayan itu ke sebuah rumah dalam lorong kecil dekat losmen. Setelah bertemu dengan orang yang dicarinya, pelayan itu meninggalkannya. Ciu Tang seorang setengah tua yang tinggi kurus, berjenggot panjang akan tetapi terpelihara dan pakaiannya biarpun tidak mewah namun cukup rapi. Bu Song cepat memberi hormat dan berkata, "Maafkan kalau kedatangan saya mengganggu paman. Saya Liu Bu Song dan kedatangan saya adalah atas kehendak suhu yang membawakan sebuah surat untuk paman." Ia mengeluarkan surat Kim Mo Taisu dan menyerahkannya kepada laki-laki berjenggot itu. Begitu menerima surat dan membaca nama pengirimnya, Ciu Tang cepat-cepat mengangkat kedua tangan memberi hormat dan wajahnya berubah penuh hormat. "Ah, kiranya Hyante ini murid tuan penolong kami Kim Mo Taisu. Silakan duduk, silakan." Bu Song menghaturkan terima kasih dan mereka duduk di atas bangku menghadapi sebuah meja berbentuk bundar. Ciu Tang membuka sampul surat dan membaca sambil meraba-raba jenggot dan mengangguk-angguk. Kemudian ia melipat surat dan menyimpannya dalam saku baju. "In Kong, tuan penolong, sudah mengatakan halmu hendak mengikuti ujian, dan mengingat akan budi yang dilimpahkan In Kong kepada kami, maka saya akan berusaha sedapat mungkin menolongmu, Hyante." Bu Song cepat-cepat memberi hormat dan berkata, "Terima kasih atas kesanggupan paman, dan saya mohon petunjuk." Orang yang bernama Ciu Tang itu menarik napas panjang. "Ah, dengan adanya perang terus-menerus, perebutan kekuasaan dan penggantian pemerintahan, nasib kita kaum terpelajar sungguh celaka. Karena keadaan tidak pernah aman, maka para pembesar jarang ada yang jujur, bertindak menindas dan korup. Dalam hal ujian juga sama saja. Setiap tahun banyak yang mengikuti ujian, namun yang berhasil dan lulus hanyalah mereka yang dapat menyuap dengan banyak emas. Namun saya mengenal kepala bagian ujian, yaitu Pangeran Sumakong. Biarpun belum tentu beliau sudi memandang muka saya, namun setidaknya tentu Hyante akan mendapat perhatiannya dan tidak akan dilewatkan begitu saja." "Banyak terima kasih, Paman. Sungguh budi Paman amat besar." "Ah, jangan bicara tentang budi, Hyante. Kalau mau bicara tentang budi, maka gurumulah yang telah melimpahkan budi kepada kami sekeluarga. Kalau tidak ada gurumu, tidak hanya perusahaanku bangkrut, akan tetapi mungkin kami serumah tangga sudah binasa semua." Lalu tuan rumah itu bercerita betapa dahulu ketika ia diganggu gerombolan penjahat di kota raja dan anak perempuannya hendak dirampas, ia telah ditolong oleh Kim Mo Taisu yang membasmi gerombolan itu sehingga keluarganya selamat dan perusahaannya biarpun kecil masih dapat berjalan sampai sekarang. Bu Song lalu diperkenalkan dengan nyonya rumah yang amat ramah dan 3 orang anak laki-laki belasan tahun yang semua merupakan anak-anak terpelajar pula. Puteri sulung keluarga itu sudah menikah dan tinggal di kota Ansui.
Selanjutnya Bu Song diminta tinggal di rumah keluarga Ciu Tang sambil menanti pembukaan waktu ujian. Memang benar apa yang diceritakan Ciu Tang kepada Bu Song. Pada waktu itu, yang menjadi kepala bagian ujian adalah Pangeran Sumakong, seorang pangeran yang menggunakan kedudukannya untuk mencari keuntungan besar bagi dirinya sendiri. Karena dia masih terhitung keluarga dengan Raja Kong muda, maka kekuasaannya besar juga dan biarpun tindakannya yang korup ini bukan rahasia lagi, namun tidak ada yang berani mengganggunya. Karena ia hanya memperhatikan para pelajar pengikut ujian yang sanggup memberi sogokan besar, maka hasil ujian itu tentu saja bukan didasarkan atas baik buruknya tulisan atau pandai tidaknya si pengikut, melainkan didasarkan atas besar kecilnya uang sogokan. Tentu saja Pangeran Sumakong bukan seorang sembrono. Dia tentu lebih senang kalau mendapatkan penyogok yang memang pintar, karena meluluskan seorang pengikut yang terlalu bodoh juga merupakan hal yang mendatangkan resiko besar baginya. Maka setiap diadakan ujian, dia sendiri selalu memeriksa hasil para pengikut. Ujian diadakan kurang lebih sebulan setelah Bu Song tiba di kota raja. Dengan hati berdebar Bu Song mengikuti ujian dan alangkah girang hatinya ketika ia mendapat kenyataan betapa mudah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kertas ujian, dan betapa mudah judul-judul yang harus ia buat dalam karangan. Pada masa itu, ujian didasarkan kepada pengetahuan filsafat-filsafat dan ujar-ujar dari kitab-kitab kuno. Karena Bu Song memang menggemari hal ini, tentu saja hampir semua telah hafal olehnya dan dengan mudah saja ia memenuhi syarat dan dapat menjawab dengan memuaskan dalam bentuk tulisan yang indah. Ciu Tang bukanlah seorang kaya raya. Memang ia pun memberi uang sogokan untuk membela Bu Song, akan tetapi dibandingkan dengan penyogok-penyogok lain, jumlahnya terlalu kecil. Akan tetapi karena Ciu Tang seringkali menjadi perantara bagi para penyogok yang tiap tahun membanjiri kota raja, dia sudah dikenal oleh Pangeran Sumakong dan inilah yang memberi harapan kepadanya karena dalam suratnya ia mengaku bahwa Liu Busong adalah seorang keponakannya sendiri. Seperti biasa terjadi tiap tahun, hasil ujian itu menghancurkan harapan puluhan, bahkan ratusan pelajar yang semula datang ke kota raja penuh harapan. Mereka dinyatakan gagal dalam ujian. Bertahun-tahun waktu terbuang sia-sia mempelajari puluhan ribu huruf, menghafal ratusan sajak, menelan ribuan bait, ujar-ujar kuno. Hanya beberapa puluh orang yang dinyatakan lulus, yaitu mereka yang membawa bekal cukup tebal. Di antara mereka yang dinyatakan tidak lulus termasuk nama Liu Busong. Luar biasa, Busong berseru heran dan menyesal ketika mendengar pengumuman itu. Semua pertanyaan dapat saya jawab dan semua sajak dan karangan saya tulis sebaiknya dalam waktu paling cepat. Tidak aneh, sama sekali tidak aneh, kata Ciu Tang sambil menggerak-gerakkan tangan. Kita tidak punya banyak emas, itulah sebabnya kau tidak lulus, Hyante. Saya menyesal sekali, dan merasa malu hati terhadap Inkong Kim Mo Taisu, akan tetapi apa mau dikata, saya bukanlah orang kaya. Harap Paman Ciu Tang jangan sesalkan hal itu, cepat Busong berkata menghibur. Suhu sendiri sudah tahu akan hal ini dan sama sekali bukan kesalahan Paman. Saya yakin bahwa Paman sudah cukup memperjuangkan dan biarpun saya tidak lulus, tetap saja saya takkan melupakan budi kebaikan Paman. Hanya saya merasa penasaran dan heran, mengapa orang-orang terpelajar seperti mereka yang duduk di atas itu sampai hati melakukan hal-hal yang demikian memalukan? Tadinya saya kira hanya ilmu kepandaian Bu, silat, saja yang dapat dipergunakan orang untuk kejahatan. Siapa orangnya tidak akan merasa heran dan bingung memikirkan betapa orang-orang yang mempelajari segala macam keindahan seni seperti melukis dan membuat sajak, menulis halus, dapat melakukan hal-hal yang hanya patut dilakukan seorang penjahat. Sekarang bagaimana, Hyante? Kemana Hyante hendak pergi? Apakah hendak kembali kepada Inkong Kim Mo Taisu? Bu Song termenung. Kemana? Gurunya pergi entah kemana dan entah kapan kembalinya. Dan untuk apa kembali ke puncak gunung? Tidak ada siapa-siapa di sana, yang ada hanya kuburan Eng-Eng. Yang ada hanya kenangan penuh duka. Mencari ibunya, ya, dia akan mencari ibunya, akan merantau kemana saja. Saya akan pergi, Paman. Besok saya pergi, entah kemana belum dapat saya katakan. Ciu Tang merasa kasihan kepada pemuda ini. Liu Hyante, kalau kau suka tinggal di sini, biarlah kau membantu perusahaanku. Bukan pekerjaan yang layak untuk seorang pelajar seperti engkau, akan tetapi lumayanlah sambil menanti kesempatan diadakan ujian lain tahun. Akan tetapi sama sekali Busong tidak tertarik lagi. Ia menggeleng kepala dan menjawab, terima kasih, Paman. Akan tetapi saya lebih suka merantau. Pada keesokan harinya, pagi sekali Busong sudah siap hendak berangkat.
Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda berhenti di depan rumah Ciu Tang dan seorang laki-laki berpakaian gagah turun dari kuda, menghampiri pintu dan langsung bertanya kepada Bu Song yang duduk di luar bersama Ciu Tang. Apakah di sini tinggal seorang pelajar bernama Liu Bu Song? Bu Song cepat bangkit berdiri dan menjura. Saya sendiri bernama Liu Bu Song. Orang itu memandangi Bu Song penuh perhatian, lalu balas menjura. Saya diutus sama Suma Ong ya menyerahkan sepucuk surat. Ia mengeluarkan surat itu yang terbungkus sebuah sampul yang gagah tulisannya. Ah, kiranya dari Suma Ong ya. Liu Hyante lekas sambut surat Ong ya dengan penghormatan selayaknya, berkata demikian. Ciu Tang menarik tangan Bu Song untuk menjatuhkan diri berlutut di depan utusan itu dan menerima surat sambil berlutut. Silakan Tuan mengambil tempat duduk dan minum sedikit arak kami yang hangat, Ciu Tang menawarkan. Orang itu memberi hormat dan berkata, terima kasih, saya ada keperluan lain. Hanya saya mendengar pesan Ong ya tadi bahwa orang muda ini amat diharapkan kedatangannya menghadap secepatnya. Ia menjura lagi lalu keluar dan meloncat ke atas kudanya. Terdengar derap kaki kuda menjauhi rumah itu. Ciu Tang menarik tangan Bu Song berdiri. Pemuda itu masih bengong karena ia merasa kurang senang harus menerima surat secara itu, seperti menerima maklumat raja saja. Lekas buka dan baca, Hyante. Siapa tahu engkau mendapatkan keistimewaan. Karena surat dari Suma Ong ya tentu ada hubungannya dengan hasil ujianmu. Lekas buka dan baca. Suara Ciu Tang gemetar penuh ketegangan. Akan tetapi Bu Song tenang-tenang saja. Jari-jarinya tidak gemetar ketika ia membuka sampul surat itu dan mencabut keluar sehelai kertas tipis halus yang penuh tulisan indah. Pangeran Suma Kong tertarik akan tulisan pengikut ujian Liu Bu Song dan memerintahkan kepadanya datang menghadap secepatnya ke istana untuk diberi tugas pekerjaan. Wah, Kyong Hee, selamat, Liu Hyante, seru Ciu Tang kegirangan. Akan tetapi Bu Song tidaklah segembira Ciu Tang. Sesungguhnya bukan pangkat dan kedudukan yang ia harapkan dari hasil ikut ujian ini, apalagi kalau kedudukan itu ia dapatkan seperti seorang pengemis menerima sedekah. Apa sesungguhnya yang menjadi tujuannya mengikuti ujian, dia sendiri pun tidak tahu. Semenjak kecil dahulu, ia mempelajari ilmu kesusastraan adalah karena memang ia suka membaca dan menulis, suka membaca sajak-sajak dan kitab-kitab kuno tentang filsafat hidup. Dan kini ia mengikuti ujian hanya untuk mentaati perintah suhunya. Di samping ini, memang ia pun tahu bahwa semua orang mengejar ilmu kepandaian Bun akhirnya untuk mengikuti ujian dan mendapat gelar Siu Cai, sungguh pun ia sendiri tidak pernah mengerti apakah artinya mendapatkan gelar itu. Agaknya oleh karena ia tidak suka mempelajari ilmu silat itulah yang membuat ia lebih condong memperdalam ilmu sastra. Paman Ciu, mengapa Paman memberi selamat kepadaku? Bagiku sendiri, aku belum tentu suka menerima penawaran ini. Hah, bagaimana ini, Liu Hyante? Diberi tugas pekerjaan oleh Suma Ong ya, hal ini merupakan penghormatan yang amat tinggi. Belum tentu ada seorang di antara 100 yang memiliki nasib sebaik ini. Apalagi kalau diingat bahwa kau dinyatakan tidak lulus ujian. Justru itulah yang membuat hatiku menjadi dingin, Paman. Kalau aku dinyatakan tidak lulus, mengapa diberi pekerjaan? Kalau pangeran itu tertarik akan tulisanku, mengapa pula aku tidak lulus? Ah, engkau masih saja belum dapat melihat kenyataan, Liu Hyante. Suma Ong ya tertarik hatinya melihat tulisanmu yang indah, lalu ingin memberi pekerjaan. Itu berarti jodoh dan memang bintangmu sedang terang. Adapun tentang tidak lulusmu dalam ujian, itu adalah karena kurang syaratnya. Mengapa hal seperti itu masih diherankan pula? Bu Song mengangguk. Sungguh, Paman, aku sudah dapat melihat kenyataan yang amat pahit, kenyataan menyedihkan yang membuat aku enggan bekerja pada seorang pembesar yang demikian tidak adilnya. Aku akan pergi saja sekarang juga, Paman. Ciu Tang melompat bangun dan memegangi lengan pemuda itu, mukanya berubah pucat. Liu Hyante, memang saya tidak berhak memaksamu, akan tetapi apakah kau hendak merusak apa yang pernah dilindungi oleh suhumu? Apa maksudmu, Paman? Keselamatan keluargaku pernah satu kali diselamatkan suhumu dan untuk itu aku selamanya takkan melupakan budi suhumu. Akan tetapi kalau sekarang engkau pergi, berarti keselamatan keluargaku akan hancur. Suma Ong ya tentu takkan mau menerima penolakanmu begitu saja. Penolakanmu akan dianggap sebagai penghinaan dan karena aku sudah mengakuimu sebagai keponakanku sendiri, tentu saja kemarahannya akan ditimpakan kepada diriku sekeluarga. Ah, begitukah? Bu Song menjatuhkan diri duduk di atas bangku dengan tubuh lemas. Tentu saja ia tidak menghendaki hal itu terjadi.
Kalau Hyante suka memenuhi undangan dan perintah Suma Ongya, berarti kau telah mengulang perbuatan mulia suhumu dan telah menolong kami sekeluarga, karena sedikit banyak diterimanya engkau di sana memberi muka terang kepadaku. Untuk itu sebelumnya saya menghaturkan banyak terima kasih. Setelah berkata demikian, Ciu Tang menjatuhkan diri berlutut di depan pemuda itu. Bu Song cepat-cepat dan sibuk mengangkat bangun tuan rumah itu dan ia berkata, harap paman jangan bersikap seperti ini. Baiklah, saya akan pergi menghadap Suma Ongya sekarang juga dan marilah paman menemaniku. Tentu saja, tentu saya antar. Tunggu saya berganti pakaian, dan kau pun harus mengenakan pakaian yang paling rapi, Hyante. Seperti seorang anak kecil menerima hadiah, Ciu Tang berlari-lari memasuki ramahnya dengan wajah amat gembira. Bu Song menarik napas panjang, termenung sejenak, lalu mengangkat kedua pundaknya dan membuka bungkusan untuk berganti dengan pakaiannya yang bersih. Tak lama kemudian keduanya telah berangkat menuju ke istana Pangeran Sumakong. Di sepanjang jalan, Ciu Tang mengangkat dadanya tinggi-tinggi dan setiap kali ada seorang kenalan bertanya, ia menjawab dengan suara dikeraskan, pergi mengantar keponakanku yang diterima menjadi pembantu Suma Ongya. Bu Song yang dapat melihat dan mengenal watak manusia dari pelajaran di kitab-kitabnya, hanya tersenyum dan diam-diam ia merasa kasihan kepada orang baik yang berwatak lemah ini. Betapapun juga, ia merasa amat kagum ketika ia diterima oleh penjaga dan dibawa masuk ke ruangan depan istana yang megah itu. Semua perabot serba indah dan mewah, juga bersih mengkilap. Pada dinding bergantungan lukisan-lukisan yang amat luar biasa, dihias tulisan-tulisan yang luar biasa indahnya pula. Bukan main, pikir Bu Song. Samar-samar ia masih teringat bahwa ketika kecil dahulu pun rumah ayahnya merupakan sebuah gedung besar, namun tidaklah sehebat ini. Istana ini penuh dengan benda-benda seni yang menggetarkan hati setiap orang sastrawan yang suka akan hasil karya yang indah-indah seperti itu. Mereka disuruh menanti di ruangan depan, yaitu ruangan tamu. Menurut penjaga, sang pangeran masih belum bangun dari tidurnya. Akan tetapi penjaga itu agaknya maklum bahwa mereka adalah orang-orang yang diundang oleh pangeran, maka tak lama kemudian seorang pelayan keluar membawa teh wangi yang hangat. Bu Song tak dapat diam di atas bangku. Ia menoleh ke sana kemari mengagumi dan membaca sajak-sajak pasangan yang menghias dinding, juga kadang-kadang menengok keluar untuk menikmati keindahan taman bunga yang mengelilingi istana itu. Jauh di samping, agak ke belakang, melalui sebuah pintu berbentuk bulan, ia dapat melihat kolam ikan dengan air mancur tinggi. Air itu memecah di atas dan karena matahari pagi sudah mulai bersinar, tampaklah air itu menjadi beraneka warna seperti pelangi. Bukan main, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh langkah seorang dari luar dan ternyata dia adalah seorang pemuda yang berpakaian indah dan berwajah tampan, berusia 20 tahun lebih. Pakaiannya seperti sastrawan pula, akan tetapi begitu bertemu pandang, di dalam hati Bu Song mendapat kesan tak menyenangkan. Pada pandang mata itu, dan bentuk hidung itu, membayangkan sesuatu yang tidak baik. Ia tidak tahu siapa adanya pemuda berpakaian mewah ini, maka ia duduk saja dengan tenang. Tidak demikian dengan Ciu Tang. Melihat pemuda ini, segera ia bangkit berdiri menyambut maju. Begitu pemuda itu memasuki ruangan, ia segera menjura dengan dalam sehingga tubuhnya terlipat dua, mulutnya berkata penuh hormat, Suma Kongcu, selamat pagi. Harap Kongcu selalu dalam sehat gembira. Pemuda itu berhenti dan membalas penghormatan yang berlebihan itu dengan anggukan kepalanya. Ah, bukankah kau Paman Ciu Tang yang membuka pegadaian di dekat Losmen Liok An? Ada apa pagi-pagi ke sini, dan siapakah saudara ini? Biarpun kata-katanya ramah, namun mengandung ketinggian hati. Ciu Tang menengok dan berkedip kepada Bu Song, memberi isyarat supaya pemuda itu bangkit berdiri lalu memperkenalkan, begini, Kongcu. Keponakan hamba ini, Liu Bu Song, mengikuti ujian dan agaknya menarik perhatian Suma Ongya maka kini dipanggil menghadap. Terpaksa Bu Song mengangkat kedua tangan dan memberi hormat selayaknya menurut kesopanan. Pemuda itu pun hanya mengangguk, akan tetapi matanya memandang Bu Song penuh perhatian. Ia melihat pemuda sederhana itu tubuhnya tinggi besar dan membayangkan tenaga kuat, namun sikapnya sederhana dan sewajarnya, sama sekali tidak memperlihatkan sikap congkak seperti biasa seorang terpelajar, juga tidak membayangkan sikap menjilat seperti orang-orang macam Ciu Tang. Diam-diam putra pangeran ini tertarik dan senang hatinya. Ia benci melihat pemuda-pemuda yang tinggi hati, akan tetapi lebih benci lagi melihat mereka yang suka menjilat. Pemuda ini adalah putra Pangeran Sumakong, namanya Suma Boan. Dia bukanlah seorang pemuda yang tidak terkenal, mungkin lebih terkenal daripada ayahnya.
Selain suka bergaul dengan rakyat, pemuda ini juga ia terkenal pandai ilmu silat. Kesukaannya memang mempelajari ilmu silat dan entah berapa banyaknya guru silat yang pernah mengajarnya dan juga pernah ia robohkan. Setiap ia mendengar ada seorang guru silat baru, ia tentu mendatanginya dan mengajaknya pibu. Kalau ia kalah, dia memberi hadiah banyak dan minta diajar ilmu yang telah mengalahkannya. Akan tetapi kalau guru silat itu kalah, jangan harap guru silat itu dapat membuka perguruannya. Wataknya peramah dan pandai bergaul, akan tetapi sayang sekali, pemuda bangsawan ini pun seorang mata keranjang yang suka mengganggu wanita cantik mengandalkan kedudukan dan kepandaiannya. Akhir-akhir ini kepandaiannya melonjak cepat sekali. Ia menemukan seorang guru yang benar-benar hebat, yaitu Pou Keong yang sudah kita kenal. Raja pengemis si Pou itu menjadi guru Sumaboan sehingga pemuda bangsawan ini memiliki ilmu silat tinggi dan bahkan di dunia Kangou ia mendapat julukan Lui Kongxian, Dewa Geledek, sebuah julukan yang diberikan orang untuk mengagungkannya dengan maksud menjilat. Saudara Liu, apakah kau selain pandai bun juga pernah mempelajari silat? Dengan sikap seperti seorang kenalan lama Sumaboan bertanya, matanya mengincar tajam. Bu Song menggeleng kepalanya. Tidak pernah, Kongcu. Seorang terpelajar yang tahu bahwa penggunaan kekerasan adalah tidak baik, untuk apa belajar silat? Saya tidak pernah mempelajarinya. Sumaboan tersenyum mengejek dan pandangannya kini merendahkan. Memang jarang ada Bun Bucoan Jai, pandai silat dan sastra, sekarang ini. Ia berjalan keluar lalu berhenti dekat sebuah arca singa barong. Kalian lihat, apakah kepandaian seperti ini tidak ada gunanya? Tangannya menangkap leher arca itu dan sekali ia berseru, singa-singaan itu terlontar ke atas, lebih 3 meter tingginya, kemudian ia sambut lagi sehingga kini terletak di atas telapak tangannya. Lengan dan tubuhnya tergetar tanda bahwa ia mengerahkan tenaganya. Kemudian sekali ia menggerakkan tangan, arca itu terlempar ke depan dan roboh terguling di atas tanah. Hebat, sungguh luar biasa kekuatan Suma Kongcu. Ciu Tang bersorak, bukan hanya terdorong sikapnya suka merendah dan menjilat, akan tetapi betul-betul ia kagum. Singa-singaan dari batu sebesar itu tentulah amat berat. Bagaimana, Saudara Liu? Sumaboan bertanya, tidak pedulikan pujian Ciu Tang. Tenaga Suma Kongcu benar-benar luar biasa. Saya kagum sekali.